Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Majul Farizal dari Prodi Teknik Otomasi kelas TU2A NRP 004. Kali ini saya akan mengerjakan soal EAS yang diberikan oleh Pak Muhammad Khairul Hasin tentang menjelaskan program tebak angka. Nah, di sini saya sudah mengkopas soal yang diberikan dan saya sudah pindahkan di Visual Studio Code. Nah, untuk penjelasannya mungkin mulai dari include IOStream ini ya, yaitu preprocessor direktif atau library input output ya, seperti cin atau cout dalam C++. Kemudian stdlib ini digunakan fungsi-fungsi umum seperti sran ini sran, kemudian seperti ren, sran, dan masih banyak lagi. Tapi yang kita gunakan kali ini adalah sran dan ren dalam fungsi standar library-nya stdlib. Kemudian si time ini eh, library juga untuk mengakses fungsi ini time yang dipakai time saat ini, waktu saat ini diambil time waktu saat ini dengan parameter 0. Parameter 0 ini digunakan untuk false. Jadi unsigned in static case diambil dari IOStream, kemudian unsigned in tipe datanya yang dipakai time 0. Maksudnya di convert jadi bilangan integer yaitu 0 in 0. Kemudian struct game, di sini saya membuat struktur game membuat struktur bagan dengan namanya variabel to game, di mana tipe data ketiga tersebut integer semua mulai dari target number atau nomor yang akan ditebak. In quest ini inputan dari user, variabel untuk menampung inputan dari user. Number of trees ini beberapa kali percobaan atau variabel untuk menampung uh, tebakan. Kemudian di sini dijelaskan void initialize game, menginisialisasi game. Nah, di sini parameternya ngambil dari struct yang sudah didefinisikan, kemudian menggunakan alamat point dan pointer. Kemudian si ren ini dipakai dari fungsi stdlib. Oh ya, lupa kenapa harus ditambahkan std, karena di sini tidak ditambahkan using namespace std. Nah, std ini digunakan untuk standar library-nya dalam menuliskan sebuah function atau fungsi-fungsi yang sudah dimasukkan dalam IOStream, stdlib, dan ctime. Jadi kalau misal kita tidak menambahkan std atau standar ya dibacanya, maka setiap menuliskan fungsi harus ditambahkan std. Jika tidak, maka akan terjadi error. Nah, seperti ini. Identifier cout is undefined. Jadi cout ini tidak diketahui, maka kita perlu tambahkan std jika tidak ingin ribet juga gitu. Otomatis ini juga hilang. Tapi mungkin dalam kasus ini kita pakai std aja. Oke, lanjut di sran static case unsigned in. Ini data dia, kemudian game target number kita random angka sisa bagi mulai dari 100 tambah 1. Nah, ini dengan batas atasnya itu 100, kemudian batas bawahnya itu 1 dengan angka acak. Kemudian game guess ini kita set inputnya menjadi 0 untuk variabel untuk menampung variabel inputan yang dimasukkan oleh user, kita set 0. Kemudian untuk variabel tebakannya juga kita inputkan di set awalnya itu 0. Kemudian void play game ini fungsi utama untuk memainkan atau memulai kode program, dimana nanti awalan kode program pas di running itu selamat datang di permain tebak angka. Lalu dengan sebuah cout saya telah memilih sebuah angka antara 1 sampai 100. Kemudian coba tebak angka tersebut. Nah, setelah ini sudah dikeluarkan dalam terminal,
Kemudian kita menggunakan while loop, kan while, di mana ada sebuah kondisi jika inputan user atau guest tidak sama dengan target number, maka tampilkan masukan tebakan Anda. Maksudnya gimana? Mungkin ya contohnya kita ambil misal yang di random misal angkanya 28. Nah, di sini yang diinputkan user mungkin 8 gitu. Jadi apakah 8 tidak sama dengan 28? Berarti lanjutkan program tersebut, masukkan tebakan Anda. Lalu in request, selama kondisi ini memenuhi maka program tersebut akan terus dijalankan. Masukkan tampung dalam variabel guess. Kemudian, nah kan ini tadi di set 0 ya. Nah, otomatis ditimpa menjadi tambah satu, dan begitu juga seterusnya, percobaan seterusnya. Jika uh, game.quest ini ngambil dari ini kan game, kemudian diinisialisasi menggunakan alamat pointer game. Jika game.quest kurang dari target number atau lebih rendah, maka tampilkan angka terlalu rendah, maksudnya angka yang diinputkan itu terlalu rendah. Sebaliknya, jika variabel yang diinputkan dari user, atau angka yang diinputkan dari user itu terlalu tinggi dari target yang ditentukan, maka angkanya akan tampilkan si out terlalu tinggi. Selain dari itu, berarti berhasil menebak angka dalam berapa kali percobaan, ini akan dikeluarkan. Kemudian game ini memanggil struct game yang tadi, diinisialisasi dengan name-nya itu game. Terus kita panggil function yang ini juga, ini void function inisialisasi game, dengan variabel yang ini dimasukkan ke parameternya play game ini untuk menjalankan function tersebut, kemudian 0 ini untuk keluar dari program atau terminal. Oke, langsung saja kita running kodenya. Ctrl Shift V. Nah, di sini sudah sesuai, jadi untuk hal yang dikeluarkan benar sama datang di permen tebak angka. Misal saya tebak angkanya ini 34. Oh, terlalu rendah. Kemudian mungkin saya akan lompat ke 56 mungkin. Oh, terlalu tinggi. Range-nya mungkin sekitar 45. Terlalu tinggi juga. Berarti sekitar 38. Terlalu rendah. 42 mungkin. Terlalu tinggi berarti sekitar 40. Nah, berarti tebakan angkanya yang di random itu angkanya 41. Di sini kan sudah berhasil, kodenya sudah jalan. Nah, berikut lanjut ke soal berikutnya. Nomor 1. Saat ini permainan hanya menerima input angka dari pengguna. Betul. Lalu bagaimana jika user menambahkan penanganan masukan yang tidak valid, atau semisal yang ini tadi kan masuknya kan berupa angka tadi ya. Nah, di sini tidak valid misalnya huruf atau karakter spesial. Nah, misal user di sini ini menginputkan huruf atau tanda koma, petik dan sebagainya. Nah, kita perlu validasi. Yang perlu diinputkan ini hanya berupa angka saja. Selain dari itu gimana ya? Mungkin langsung di end saja programnya, atau bukan, dilanjutkan programnya. Jadi jangan dimasukkan ke dalam perbandingan gitu. Lalu berikan contoh kode yang memeriksa validitas input dan minta input ulang jika tidak valid. Oke, langsung saja kita selesaikan. Kita tutup dulu terminalnya. Nah, di sini saya pakai using namespace std saja biar tidak ribet dalam penggunaan atau menuliskan sebuah function. Kita hapus semua std, mungkin kalian saya bagikan tips. Ini start block, ini block, Ctrl T. Nah, ini akan mengubah std. Ini sebuah tips di VS Code ya. Ctrl T shortcutnya. Oke, kita selesai semua, langsung kita hapus. Oke, lanjut. Nah, di sini meminta juga untuk memvalidasi ya. Validasi berarti kita perlu memasukkan
Oh ya, di sini saya mungkin include sisi sisi type. Nah, include sisi type ini apa? Wait, include sisi type ini apa? Sisi type ini digunakan untuk mendefinisikan uh, mendefinisikan apakah inputan yang dari user itu berupa digit atau enggak gitu, berupa karakter atau enggak gitu. Jadi di sini salah satu library juga, standar library juga dari C++, si tag ini digunakan function di dalam library tersebut ada berupa function yang namanya isDigit. Mungkin saya lanjutkan saja. Di sini mungkin saya mengasihkan is invalid input. Nah, di sini saya menggunakan AI di VS Code otomatis dibuatkan. Tapi gak apa-apa, kita tulis manual saja. Di sini saya pakai tipenya string, kemudian dan input ini pada pointer untuk mengakses sih. Memeriksa jika input berupa angka, jika input berupa huruf ya gitu. Maka kita looping start. Ini mendefinisikan karakter, kemudian tampung ke C, lalu ini dua ini input dipanggil variabel input yang didefinisikan, kemudian ini is ini tanda not is digit C, karakter yang dipanggil loh, maka turun dan dari itu atau begini ke. Nah, ini maksudnya gimana? Ini string ngambil dari data sisi tag juga ya. Nah, parameternya itu string yang diperlukan oleh function isValid input. Kemudian looping for karakter C, inisialisasi karakter C tidak memiliki, ini loopingnya tidak memiliki batas atas atau batas bawah. Kemudian input bandingkan dengan input gitu, jadi dipanggil kalau is digit bukan huruf ya, maksudnya bukan huruf, maka return false. Atau salah mungkin ya. Is digit ini ibaratnya kalau bukan angka, kalau bukan angka maka return false, sebaliknya selain dari itu return true. Nah, kemudian di dalam sini di void by game kita tambahkan tipe kotak baru dengan menggunakan variabel input. Ini beda, scope-nya juga beda. Lalu di sini kita pakai do while. Jadi dalam while kita pakai do while. Do di sini while. AI-nya meresahkan. Oke, nggak apa-apa. Jadi di sini
kita kopas ini, kita taruh atas, kemudian di sini. Nah ini ada function juga yang namanya if jika is invalid, yang sudah begini, input tidak valid, masukkan angka saja. Oke, kemudian ya, kita menggunakan still jika stoy ini kayak merubah dari yang awalnya tipe datanya ini kan udah juga dari digit tadi. Nah ini benar-benar diambil stoy. Nah ini stoy const string menjadi size.t, maksudnya berubah ke ini benar-benar bilangan bulat gitu, di input yang berupa huruf yang kemudian di store ke integer jika kurang dari satu, atau ini or operator kayak ini pertama kita or operator story input lebih dari 100, itu tidak valid masih antara 1 sampai 100. Kita validasi lagi jika yang dimasukkan di itu lebih dari 100. Kali dari usernya mencoba di on. Oke, nah di sini jika kita masukkan lagi is valid input, is valid input lalu kita ini dimasukkan juga ke sini. Nah, dan ini bukan mengambil backslash lagi, tapi ke input yang didefinisikan di sini ya. Itu aja tuh. Kita running. Oke, kita running. Dari mungkin mixnya agak kejauhan. Nah, selamat datang di permainan tebak angka. Kita langsung coba kita masukkan huruf S Sera gitu. Input tidak valid, berarti benar. Masukkan angka 67, mungkin terlalu rendah. 9 terlalu rendah. 1. Kok error? Ini kenapa ini? Ini kenapa kok enggak jalan? Oke, guys. Oh ya, apabila ada lagi, jika ini mungkin saya tambahkan validasi sendiri ya. Ini ada fungsi getLine ketika user tidak menginputkan apa-apa gitu. GetLine ini diambil dari fungsinya sisi type juga, jadi dimasukkan ke sini. Kemudian nah kita cek lagi di sini jika if, nah itu ada input ini namanya ternary operator. Jadi bukan ternary, maksudnya single if gitu, single if, jadi satu baris if saja yang digunakan. Continue, kita kasih komen aja biar nggak bingung. Skip jika input kosong. Kemudian
atau mungkin kita tambahkan kurung aja itu, continue aja itu, continue di sini, out. Nah, itu tidak boleh kosong, ini kita taruh bawah saja, ini. Nah, lalu ini benar, kemudian oh ya, di sini kita timpa di progress. Nah itu setelah set input, masukkan ke dalam integer inputnya, ubah ke integer, kemudian sorry, ini gini, lalu itu aja. Mungkin saya play lagi, mungkin saya sebutkan apa huruf U lo. Nah itu tak file jika jam 9 terlalu rendah, 88 terlalu tinggi, oke main sudah berhasil. 56 terlalu tinggi, 23 terlalu rendah, betul. 45 terlalu tinggi, 32 terlalu rendah, berarti sekitar 37, 34. Nah benar, udah masuk validasinya ya teman-teman. Maaf, aduh kebiasaan. Udah ya, validasi inputnya sudah berhasil. Sekarang lanjut ke soal kedua. Tambahkan fitur untuk mencatat riwayat permainan, termasuk step tebakan yang dilakukan oleh pemain dan jumlah percobaan yang dibutuhkan untuk menebak angka yang benar. Nah, jadi di sini kan udah benar. Nah, kan kita masih 8 kali percobaan, 8 kali percobaan. Nah, kita butuh uh, riwayat yang dimasukkan oleh user tebakan ini, kita perlu print. Jadi mungkin ada di bawahnya tebakan Anda, story Anda mungkin ada 8 apa aja. Ya, mungkin di list 9, 88, 56, 23 dan sebagainya. Jadi untuk yang ini tidak perlu dimasukkan tebakannya, kan salah inputnya gitu. Oke, mungkin saya sampai sini dulu, takutnya kepanjangan, kuota saya nggak cukup buat upload. Saya skip dulu, saya lanjut ke part 2 saja. Buat riwayat permainan, dimana di video sebelumnya sudah saya uh, infokan atau kasih hint informasi mengenai fitur tersebut, fungsi tersebut, dimana kita perlu mengeprint atau mencetak history inputan yang sudah diketik dari user. Oke, langsung saja kita mau tutup terminalnya terlebih dahulu. Yang pertama-tama mungkin di sini untuk mencetak kita kasihkan include yang namanya itu vektor, ya vektor, dimana vektor ini sama standar dari preprosesor dari C++. Fungsinya untuk hmm, eh, fungsinya ini menyimpan elemen-elemen dengan urutan atau memungkinkan akses secara cepat gitu. Jadi mengelola alokasi memori, dan kita nggak perlu khawatir tentang mengalokasikannya secara manual gitu maksudnya. Gimana yang jelasnya ya? Kayak kita bisa menambahkan, menghapus, dan mengakses elemen tersebut. Gampangnya gitu sih. Oke, langsung saja ke selanjutnya. Kita gunakan name speciality sudah. Kemudian inisialisis di sini. Kita panggil vektornya. Kemudian kita kasih history, atau mungkin apa deh? Khusus history mungkin takut. Khusus history. Nah, ini kenapa error? Karena kurang. Ya, sip.
Lanjut, if voice input ini yang kemarin ya. Ibu kok yang kemarin. Video video sebelumnya, maaf. Ini string, digit return false, udah. Kemudian play game. Oh, inisialisasinya di atas rupanya. Oke, kita perlu buat void baru kayaknya deh. Mungkin di sini dengan namanya void display, mungkin maybe void display. Nah ini tulis void display game, dimana kita tulis riwayat tebakan. Oke, dibuatkan ya. Ya tebakan nanti ini di print ketika tebakannya nanti berapa gitu riwayatnya. Kemudian kita butuh for loop untuk inquest. Nah ini maksudnya inquest baris atas yang diinputkan dari angka yang diinputkan dari user sama nanti ditampung di quest history. Nantinya kan sudah bikin tuh ini variabelnya quest history, nanti ditampung ya di sini. Oh, sorry ini kurang awal. Nah, kalau sudah, oke, di sini kita perlu enter juga aja biar agak pusing. Oke, kita lanjut ke ke play game, skip line. Iya, oh ya, lupa menjelaskan get line ini untuk menginputkan jika user tidak mengirimkan apa-apa. Berarti semisal dia cuma iseng ketika programnya jalan, kita skip uh, enternya, barisnya kita ambil get line jika user ini nggak menginputkan apa-apa. Get line nih barisnya nih kita ambil. Jadi kalau ya udah kalau nggak menginputkan apa-apa berhenti jalannya gitu, dan harus menginputkan, nggak boleh kosong. Apanya input tidak boleh kosong. Continue ini untuk melanjutkan program, jadi langsung meng-end gitu. Kalau misal kita pakai return 0 kan nggak boleh, kan cuma satu kali ya, itu di fungsi main kan sudah kita pakai. Kalau misal kita tulis return 0 di sini ya otomatis nggak fungsi gitu, maksudnya non interface return value type does not match, jadi nggak bisa menghasilkan dalam satu function kecuali di dalam in main-nya ini kita nggak pakai return 0. Oke, itu saja. Lanjut ke hmm, ini udah while. Oh iya, di sini kita tampung juga game lupa ke history pushback ini masukkan kembali di dalam variabel game.quest itu. Game.quest yang diinputkan dari user tadi, ambil yang diinputkan dari user. Lalu hmm, di sini udah tinggi mungkin. Oh ya, sudah kita panggil functionnya ini buat display quest history ya. Wah, bikinin sama AI-nya. Wih, langsung kita tulis saja. Lalu gimana? Kita cek. Udah sih kayaknya. Langsung kita jalankan mungkin. Ctrl Shift B. Oh, ini mungkin biar enggak. Nah, kita inputkan yang baru biar nggak ketimbun. Di sini kita dari awalnya aja, ketika user tidak menginputkan apa-apa gitu, langsung enter. Input tidak boleh kosong, keluar di sini. Nah, input tidak boleh kosong, langsung berhenti. Maksudnya langsung di end. Jadi langsung ke skip. Jadi benar-benar nggak boleh kosong. Kita run lagi codingannya. Nah, kita mungkin langsung karakter baru ya, mungkin seperti tanda apa? Tanda seru. Sorry, tanda tanya. Tapi tidak valid, masukkan angka saja atau tanda seru atau mungkin huruf
aja itu. Nah, baru kita mulai tebak. 67 terlalu tinggi, 55 terlalu tinggi juga, 43 terlalu tinggi, 32 terlalu tinggi. Mungkin di antara 23 kita balik aja. Terlalu rendah, berarti sekitar 26, 25. Nah, selamat, Anda berhasil menebak angka dalam 7 kali. Nah, ini masuk ke Game of Thrones-nya. Nah, ini rewet tebakannya 67, 55, 43, 32, 23, 26, dan 25. Oke, sekian saja yang saya sudah dapat saya sampaikan. Eh, Kalau penjelasannya kurang jelas, saya mohon maaf untuk kekurangannya. Dan alhamdulillah programnya sudah berhasil. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.